Hai, perkenalkan, nama saya Angga Nurmawan dari kelas Visioner. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil klasifikasi prediksi keamanan mobil dengan algoritma decision tree. Oke, yang pertama ada description. Program ini merupakan salah satu penerapan machine learning yang bertujuan untuk mengklasifikasi tingkat keamanan mobil dalam beberapa kelas, yaitu ada unaccept, accept, good, dan very good. Pada program ini menggunakan dataset car evaluation yang dapat diundi di UCI ML repository. Oke, yang pertama selanjutnya ada flowchart. Yang pertama itu kita lakukan start, lalu kita import library, lalu kita load datasetnya, lalu kita declare feature egg dan target, lalu ada exploratory data analysis, lalu kita lakukan split into training and testing set. Selanjutnya kita ada feature engineering, lalu modeling, evaluation, dan result and conclusion. Oke, pada kali ini saya memodifikasi beberapa hal. Yang pertama itu ada test size, di mana data yang tadinya itu training dan testing perbandingannya itu 77 dan 33. Di sini saya bagi lagi training dan testing menjadi perbandingan 80 dan 20. Lalu ada Gini dan entropi, saya buat perbandingan antara penggunaan Gini dan entropi. Lalu ada visualisasi, di mana di sini visualisasi terhadap dataset, salah satunya yaitu hasil perbandingan Gini dan entropi tadi, dan juga saya melakukan visualisasi pada confusion metric. Oke, selanjutnya ada demonstrasi program. Untuk source code-nya itu ada di bawah atau bisa di-scan pada barcode di samping ya. Oke, di layar Anda di sini ada dua source code. Yang pertama di sebelah kiri ini merupakan program sebelum dimodifikasi, lalu selanjutnya sebelah kanan itu ada program yang sudah saya modifikasi. Seperti biasa, pertama kita melakukan import library. Di sini ada pandas, numpy, matplotlib, dan seaborn. Lalu kita load dataset, kita ambil datasetnya dari sini GitHub. Kita masukkan ke dalam variabel data, lalu kita baca menggunakan pandas, yaitu kita masukkan ke dalam variabel df, ada pd.read csv. Lalu selanjutnya kita lihat exploratory data analisnya. Di sini ada df.shape, di mana data ini terdiri dari sejumlah 1728 data. Lalu kita df.head, di mana head ini defaultnya itu menampilkan 5. Ini masih sama ya, belum ada perubahan. Lanjut kita rename kolom, di mana yang sebelumnya untuk nama kolomnya itu angka ya, berupa angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita ganti nama kolomnya menjadi, kolom pertama menjadi buying, main, doors, person, lookboard, safety, dan class. Nah, menjadi seperti ini, bisa dilihat perbandingannya. Oke, lanjut. Di sini ada visualisasi yang saya lakukan untuk melihat jumlah datanya, terutama data pada kelasnya ya, yaitu ada kelas unaccept, accept, very good, dan good. Di sini saya lakukan visualisasi menggunakan sns.countplot dengan atribut y. Oke, di sini ada devinfo. Ini masih sama, belum ada perubahan. Kita lanjut. Ini juga masih sama. Ini declare feature vector and target masih sama. Oke, di sini ada trend. Kita lakukan split data menjadi data training dan data set testing. Nah, di sini ada modifikasi yang saya lakukan, di mana yang tadinya test size-nya itu 0,33 atau 33% dari jumlah data yang ada, saya ubah menjadi test size-nya itu cuman 0,2 atau 20%. Nah, di sini dapat dilihat perbandingannya setelah saya ubah ya. Untuk test size
0,33 di sini terdapat data tren sebanyak 1157 dan data tes sebanyak 571 data. Lalu sebelah kanan, setelah saya ubah atau saya modifikasi test size-nya menjadi 0,2 atau 20%, itu untuk data trennya itu menjadi 1382 dan untuk data tesnya itu menjadi 346. Oke, lanjut, ini masih sama. Nah, di sini saya melakukan install kategori encoder untuk menjalankan source code di bawahnya, yaitu untuk import kategori encoder. Oke, ini masih sama. Nah, selanjutnya ada decision tree classifier menggunakan gini. Yang pertama di sini saya lakukan modifikasi pada atribut max depth di sini ya, dimana sebelumnya itu ada 3, lalu saya ubah menjadi 10 untuk optimal. Lalu untuk random stage-nya saya ganti menjadi 42, sama seperti yang pembagian di atas ya, agar sama. Lalu di sini ada cek akurasi, dimana akurasi data sebelum dimodifikasi itu menggunakan gini itu sebesar 0,8, sedangkan akurasi setelah saya lakukan modifikasi dimana max depth-nya menjadi 10 dan pembagian data training dan tesnya tadi itu menjadi 0,96 untuk tes, sedangkan untuk training akurasi itu menjadi 0,97. Di sini tidak ada underfitting ya, karena perbedaannya itu sangat kecil, tidak ada 4%. Lanjut, di sini juga saya melakukan uji coba di presisi dan recall. Hasilnya sama. Lalu selanjutnya untuk cek overfitting dan underfitting. Nah, di sini training set score-nya itu ada 0,97 dan test set score-nya itu 0,96 ya. Dimana sebelumnya training set score-nya itu 0,78 dan set score-nya itu 0,8. Nah, dapat dilihat terdapat perubahan nilai menjadi lebih baik dan tidak ada tanda-tanda overfitting ya, karena perubahan ini masih rentannya itu masih sangat kecil. Lanjut, untuk cek akurasi skor menggunakan kriterion entropi seperti tadi. Di sini sebelumnya itu 0,8, lalu setelah saya ganti datanya menjadi max depth-nya itu 10, itu menjadi untuk model tes akurasi itu menjadi 0,95, sedangkan untuk trend itu 0,97. Di sini juga masih aman. Sama seperti sebelumnya, saya melakukan uji coba dengan precision dan recall. Nah, di sini saya melakukan perbandingan ya antara gini dan entropi. Di sini saya buat model gini, dimana saya panggil ada di sini decision tree yang gini, lalu akurasi gini trend dan akurasi gini test. Lalu di bawahnya ada decision tree menggunakan entropi. Saya panggil parameter akurasi n trend dan akurasi n test. N ini merupakan entropi. Nah, di sini merupakan ada perbandingan dari decision tree menggunakan gini dan decision tree menggunakan entropi mengenai training akurasi dan tes akurasi. Dimana kalau menggunakan gini itu kita mendapatkan nilai training akurasi sebesar 0,97 dan untuk
tes akurasi sebesar 0,96. Sedangkan kita kalau menekan entropi, kita mendapatkan training akurasi sama seperti yang gini itu 0,97. Dan untuk tes akurasi ini terdapat perbedaan. Untuk entropi kita hanya mendapatkan nilai 0,95. Lalu di sini saya melakukan melakukan visualisasi dengan Seaborn ya untuk menampilkan hasil perbandingan antara Gini dan entropi. Nah, di sini juga terdapat perbedaan yang dapat dilihat ya antara tes akurasi Gini dan tes akurasi entropi. Nah, selanjutnya di sini ada check over fitting dan underfitting terhadap yang entropi, di mana kita menghasilkan training set skor sebesar 0,97 dan test set skor sebesar 0,95. Perbedaan ini masih cukup kecil ya, masih dinilai sangat kecil dan belum karena masih di bawah 4% dan belum bisa dikatakan overfitting. Lalu selanjutnya ada confusion matrix. Di sini saya melakukan visualisasi menggunakan sns.heatmap dan di sini juga terdapat perbedaan nilai di dalamnya, di mana data sebelum dimodifikasi itu seperti ini dan setelah dimodifikasi itu menjadi sejumlah ini. Lalu selanjutnya ada classification report. Untuk data yang belum dimodifikasi itu menghasilkan nilai sebesar ini ya, itu ada 0,56 untuk accuracy, untuk accept, untuk good itu bahkan dia 0, untuk unaccept itu 0,87, 0,97 dan F1 skornya itu 0,92, sedangkan untuk very good itu dia 0. Sedangkan setelah saya modifikasi di atas itu saya dapatkan classification report. Untuk accept itu precisionnya sejumlah 0,96, untuk recall 0,86 dan F1 score 0,90, untuk good 0,47, 0,82 dan 0,60. Untuk unaccept itu ada 0,99, 1 dan 1, dan untuk very good itu ada 0,94, 0,88 dan 0,91. Analisis perbandingan modifikasi. Nah, di sini ada analisis perbandingan di mana yang tadinya untuk test size-nya sebelumnya itu 0,33, saya ganti menjadi 0,2. Lalu di sini untuk confusion matrix saya melakukan visualisasi menggunakan heatmap. Dan di sini juga datanya berubah setelah dilakukan modifikasi tadi pada test size dan satu lagi modifikasi pada atribut max depth. Lalu untuk perbandingan antara Gini dan entropi saya menghasilkan akurasi seperti ini dan saya visualisasikan menjadi diagram di samping. Nah, untuk kesimpulannya, program modifikasi dibuat dengan perbandingan data tes dan tren menjadi perbandingan 80 dan 20% dan menggunakan parameter max depth itu sebesar 10 akan menghasilkan hasil akurasi yang lebih optimal. Selisih akurasi tren dan tes yang tidak terlalu besar atau masih di bawah 4% yang memiliki arti berarti model tersebut tidak overfitting maupun underfitting. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.